Enak banget makanannya. Jadi lapar. Coba deh, lihat deh. Hai Sobat Migo, gue lagi nonton drakor favorit gue nih. Tadi udah lihat kan cuplikannya di HP gue? Tahu nggak sih itu judulnya apa? Reply 88. Hayo, siapa yang udah nonton? Setuju nggak sih kalau drakor satu ini tuh nggak cukup ditonton sekali? Gue aja tuh udah rewatch 1, 2, 3 total sama yang sekarang. Ceritanya tuh heartwarming banget soalnya. Persahabatannya dapet banget, cinta-cintaannya bikin gemes. Gemes nggak sih? Gemes kan? Gemes. Dan tapi tunggu. Kali ini kita nggak mau bahas soal itu, karena ada satu unsur lain dari drama ini yang penting banget. Unsur apakah itu? Makanannya. Aduh, enak banget kan makanannya tuh. Ada makan ramyeon, terus apa sih? Bibimbap, dan satu lagi yang pasti semuanya suka. Tteokbokki. Ayo, udah pada lapar belum? Lapar banget lihatnya. Iya sama nih, gue juga udah nih. Nah, ayo daripada kita semua ikutan lapar, kita bahas yuk makanan-makanan yang menggiurkan yang ada di drama Korea bareng-bareng. Ini dia, simsalabim. Nonton satu episode udah selesai, makanan udah ready. Yuk, langsung aja, mari kita coba. Nah, makanan pertama yang bakal gue coba adalah tteokbokki yang tadi udah kita bahas nih dari drakor Reply 88. Tteokbokki tuh kalau kalian belum pada tahu ya, bahasa Inggrisnya itu dia rice cake yang artinya kue beras. Tapi kalau di kita kan ya cenderung tuh biasanya lebih ke manis ya kalau kue. Nah kalau ini tuh rasanya lebih ke gurih pedas gitu. Ya which is bahannya karbo sih ya, bikin kenyang kayak kue tiaw cimol-cimol gitu nggak sih? Cilok sih panjang gitu. Panjang cilok tapi bedanya ini panjang ya. Gue makan ya. Enak. Pedas. Lumayan. Ini kita sambil makan, sambil cerita-cerita ya. Mohon maaf nih. Jadi ceritanya kan si Dongsun tuh sisi sekolahnya cewek semua ya, sedangkan teman-teman rumahnya tuh cowok. Jadi kalau di sekolah dia tuh sahabatan sama ada namanya Maggie dan Joy. Nah hobi mereka tuh kalau malas selain di sekolah ya mager-mageran gitu, pasti pulang sekolah makannya tteokbokki. Ya kalau kita mah mie ayam ya beb, bakso benar. Nah di Korea ini namanya kalau di film Brazilian tteokbokki, tapi di sana tuh asli ada namanya. Ada tokonya. Apa sih nama tokonya? Ya, dari tteokbokki nggak sih kalau salah? Iya, beneran ada itu. Jadi rame abis ada serial. Kayak odading bilang viral. Oke, balik lagi nih. Kenapa Reply 88 bisa jadi salah satu drama Korea favorit gue? Ya karena ceritanya simple tapi ngena. Ngena tuh karena apa ya? Mungkin ceritanya tuh relate banget aja gitu sama kehidupan kita. Iya nggak sih? Apa cuma gue doang nih ngerasain? Oh lo doang. Terus, ya kan? Tapi mungkin ada yang lebih bikin ngiler lagi tuh adegan-adegan makanannya nggak sih? Enak banget kayaknya ngelihat orang Korea makan masakan rumah tuh semangat banget makannya. Jadi bikin ngiler nggak sih? Iya. Dan ada lagi tuh. Terus adegan yang mereka di episode pertama tuker-tukeran makanan. Itu sih kejadian menurut gue lucu banget. Karena itu terjadi nggak sih di lingkungan rumah kita kalau misalnya ada tetangga yang baru nikahan atau lahiran, biasanya kita kan pasti kirim makanan. Dan pamali kan kata orang tua kita beb kalau dikasih makanan terus ngebalikin piringnya kosong. Jadi iya kan, kita harus balik seenggaknya ngasih makanan gitu. Seru banget sih kalau diingat. Jadi relate banget film-film dengan adegan di film itu. Oh iya, kalian tuh nangis nggak sih di nonton drakor ini? Nangis terus. Tapi jujur gue ada satu momen nangis yang pas si Dongsun nikah. Oh iya, maksudnya kakaknya. Oke. Sorry. Mungkin karena kepedesan ya, jadi lupa nih. Fokus nih. Pedes banget. Pedes deh lo. Pedes banget tteokbokkinya. Nah,
Tadi makanan pembukanya udah nih, tteokbokki. Sekarang kita lanjut ke makanan selanjutnya, yaitu bibimbap. Ini tuh bentuknya kalau dilihat-lihat nih kayak lotek ya. Ada sayurnya, ada wortel, ada toge. Beda ya. Kalau lotek pakai kacang, pakai bumbu kacang ya. Iya, kalau ini kan kayak aku kecap asin ya. Iya, ini pakai kecap asin. Kecap asin terus sama ada tulang micin juga. Oh iya, bener. Biasanya kalau Ini pernah gue lihat nih di drakor-drakor. Gue liat video di drakor yang mana emang? Apa ya? Yang dobong. Dobongson, strong woman ya. Iya benar-benar. Strong woman dobongson ya sih? Iya, serang momen dobongson bener. Nonton? Nah, nonton. Nih, gue ceritain ya. Jadi gini nih guys ceritanya. Si dobongson ini lagi mau nengokin ayang bebnya, lagi sakit di rumah sakit. Lagi sakit di rumah sakit tuh gimana? Nah, pokoknya lagi sakit ya. Terus karena si cowoknya itu ngeluh lapar melulu, ya udahlah. Terus si dobongson minta nyokapnya buat bikinin bibimbap untuk Bongson bawa ke rumah sakit. Tapi ternyata minyuknya lagi puasa dan nggak boleh makan samsek. Sedih nggak sih Beb? Udah dimasakin tapi lagi puasa, dianya nggak boleh makan. Ini kan bener-bener dia bukan sih yang katanya ngomong itu? Hah? Masa sih? Tapi ya mirip-mirip juga lah ya sama perannya dia yang di The Hairs, sama-sama jadi anak sultan gitu ya. Kok nggak update sih? Kan drakor-drakor seru banyak banget bisa ditonton, nggak pakai kuota di aplikasi Migo. Tinggalan zaman banget sih. By the way, ini enak. Dan mungkin karena emang nasi, ya ini pakai nasi, jadi pasti kenyang banget nih. Jadi pas banget buat kita yang orang Indonesia harus kudu ketemu nasi kan. Tapi lagi diet nggak mau habisin ya. Nanti udah makan 2 porsi kan. Bener. Kurang ajar ya, emang semuanya pengen ngeliat aku gendut deh ya. Ya udah sih, emang ya kata mama nggak boleh buang-buang makanan, jadi aku akan tetap makan. Oke. Lapar ya sih. Next, makanan ketiga yang mau kita coba adalah special spicy noodle. Gila sih nih, dari bentukan dan aromanya sungguh sangat pedas. Yang namanya ini spicy noodle dong. Oh iya bener juga ya. Ini by the way level berapa ya? Level 10 deh kayaknya. Level 10. Pedas nggak tuh? Lumayan pedas ya. Minum, boleh minum? Oh ini minumku. Pedas. Asli gokil. Pedas banget, tapi gurih-gurih, masih pedasnya masih enak. Nah, buat yang belum tahu nih, makanan ini tuh ada di drakor apa? Jadi gue pertama kali nemu di drama Prison Playbook. And sekilas info, makan dulu. Sekilas info, si penulis cerita Prison Playbook ini sama penulisnya si Reply. Jadi kalau lo suka sama Prison Playbook, pasti lo suka sama si Reply. Apa tadi? Prison Playbook? Yes, penulisnya sama si yang Reply 88. Bukan dong, Mali. Jadi, ini tuh memang kehidupannya tentang kehidupan di penjara. Jadi ada nih pemain baseball timnas Korea, terkenal banget namanya Jae-hyuk, yang masuk penjara karena dia tuh nyerang pelaku pelecehan seksual sampai mati yang mau memperkosa adiknya. Ya selama di dalam penjara banyaklah kejadian yang seru, unik, menegangkan, menyedihkan, mengharukan. Dan dia juga di situ banyak banget ketemu sama semua tipe orang, ada yang baik, ada yang jahat, dan ada juga sampai narapidana yang sebenarnya dia nggak bersalah gitu. Kayak mirip-mirip lah sama si Reply 88. Dan gue tuh bawaannya jadi kayak sayang gitu sama pemain-pemain ini, tapi dianya nggak sayang sama gue. And fun fact, jadi di sini ada satu pemain utamanya, si Park Hae-soo, itu dia yang main di Squid Game. Pasti udah pada nonton kan Squid Game? Nonton nggak? Iya.
Ya, Iya, jadi pantesan. jadi kalau misalnya mau ngelihat peran lainnya dari si Park Hae-soo, kalian bisa nih nonton di Prison Playbook ini ya. Duh, pedes banget nih, minum dulu ya, bentar. Enak nih, special spicy noodle. Tapi menurut gue sesungguhnya enakan Indo. Tapi by the way ini juga bikin lagi sih, pedes-pedesnya. Nah, lu lapar tadi. Ya, tadi sih lapar, sekarang udah mulai kenyang nih ya. Oke, udah kita sekarang cobain makanan terakhir kita. Ini makanan terakhir adalah mandu. Mari kita icip-icip. Mungkin kalau di Indonesia nih mirip kayak dimsum gitu ya, atau gyoza kali ya. Bukannya dimsum tuh digoreng ya? Dikukus ya? Gimana sih? Nah, tahu gue ya, kalau si mandu ini ada yang digoreng juga. Oke, menarik guys. Kalau gitu, maki chop. Coba ya. Ini susah deh pakai sumpit. Pakai tangan dulu. Bengkal. Enak. Mau. Nah, jadi pas gue lagi cari di internet, ternyata banyak banget nih resep bikin mandu ala Hotel de Luna. Kapan-kapan boleh nih kita bikin konten masak-masak dulu juga kali ya. Tapi jujur, gue juga suka banget nih sama drakor ini. Selain karena ada Ayu dan Yo Jin Go, ceritanya juga seru. Terus menurut gue acting para pemainnya tuh dapat gitu feel-nya. Emang ini cerita tentang apaan? Cerita tentang apaan? Kalau gue makan dulu boleh? Banyak dulu deh, gak mau makan aja. Kan nonton drakor dong. Nonton makannya. Ada banyak loh tontonan Korea di aplikasi Migo. Jadi gini ya, Hotel de Luna ini nyeritain seseorang manusia yang makan mandu. Sebel nggak? Enggak deh. Bentar. Lagi ngunyah ya. Enak ya? Enak dong. Alah, dari tadi komennya enak dulu. Ya emang karena makanan di sini semuanya enak. Dan kenapa sih sensi banget? Pada lapar ya ngeliatin gue makan dari tadi. Lapar ya? Ini dong. Ini in frame tapi ambil aja. Mau disuapin, dilempar. Jadi ini ya dilempar. Ngunyah dulu. Tadi ngomong udah belepotan nih. Oke, kalau lo pada nggak mau ya udah, ini gue habisin nih. Tapi bohong deh, ini banyak banget. Oke, lanjut ya. Jadi Hotel de Luna tuh ceritanya mistis-mistis gitu lah. Kayak ya dibilang horor tapi nggak terlalu serem-serem banget. Jadi ini tentang hotel, tempat transit sebelum manusia meninggal itu ke alam baka. Ya, jadi staff dan pengunjungnya ya orang-orang yang udah meninggal atau dia yang masih punya urusan atau punya dendam gitu. Seriusan? Tapi enggak sih, enggak terlalu serem horor gitu, seru kok, asli deh. Terus si mandunya sih yang di drakor ini tuh bener-bener bikin mupeng menurut gue. Makanya viral banget sampai orang-orang tuh bikin dan ngikutin tutorialnya. Harus lihat deh, harus coba resepnya yang di film resep mandu ini. Bahas drakor udah, makan makanan Korea udah. Sekarang kita ngapain lagi nih? Ya udahan, lapar gue. Udah nggak tahan ya, udah nggak sabar ya. Ya udah, oke, udah ya. Pokoknya kalian harus nonton ya. Reply 88, Strong Woman Do Bongson, Prison Playbook, sama Hotel de Luna. Dah, 4 itu pokoknya wajib ditonton. Dan sembari nonton nih, jangan lupa pesen makanan yang tadi ya, supaya nggak mumpeng pas nontonnya. Boncos yang ada di makanan banyak gitu. Enggak dong, ya nggak apa-apa dong. Kan beli makanannya keluar uang, tapi kan nontonnya enggak. Oh iya ya, pakai Bigo. Betul, penonton Migo tuh pintar. Jadi nggak bakalan boncos kehabisan kuota. Nontonnya jelas-jelas nggak pakai kuota kan? Tinggal jalan kaki ke warung Migo, ada banyak. Tuh di depan juga ada ya, di depan gang depan ya? Ada sih. Ada kan? Dan
bisa download sebanyak-banyaknya film sesuka lo, terus nontonnya di rumah deh, bisa sambil makan. Tapi jangan lupa, biar gratis, beli paket nontonnya. Per hari juga ada kok yang cuma 1.000. Kurang murah apa coba? Iya kan? Udah ya, segitu dulu buat hari ini. Sekarang gue mau lanjut nonton lagi karena dia juga udah gak sabar mau makan kan. So, sampai ketemu ya di YouTube channel Migo dengan konten-konten seru lainnya. Annyeonghaseyo. Yuk, makan.